Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Sehat ya semua? Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi dengan Ibu ya, pelajaran PKK. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi. Untuk pertemuan kali ini seperti biasa di awal kita berdoa dulu. KM siapa ya KM? Ibu lupa. Oh ya, silakan Arya ya. Arya, coba pimpin doanya. Siap. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa disebutkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Sebentar, Ibu absen dulu nih. Kelihatannya sih hadir semua, tapi absen dulu. Anissa Siti, alhamdulillah. Arya KM, ya. Derina, alhamdulillah. Devia, hadir Bu. Devia, ada Dinda, hadir Bu. Iya, Dinda. Doni, alhamdulillah. Farid, Hadir Bu. ya. Hasan, Hadir Bu. oh Hasan di belakang, iya, oke. Lukman, Hadir Bu. Lukman juga di belakang. Najma, hadir Bu. Oh ini di belakang juga. Rafli, Hadir Bu. alhamdulillah. Rika, hadir Bu. Alhamdulillah hadir. Riza, Hadir Bu. hadir. Sagira, hadir Bu. Alhamdulillah. Lydia, hadir Bu. Alhamdulillah. Yasrina, hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak. Sebelum mulai seperti biasa, coba cek kebersihan kelasnya. Tadi ada yang piket tidak? Siapa piket tadi? Hadir Bu. Oh, Farid. Coba cek ada sampah tidak? Kalau ada sampah, tolong buang tempat sampah ya. Kalian harus selalu menjaga kebersihan. Kalau belum ada tempat sampah di kelas, simpan dulu di tas di bagian pinggir atau gimana, diamankan dulu. Nanti setelah pelajaran selesai, kalian buang tempat sampah ya. Baik anak-anak, masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Iya, silakan menjawab. Materi minggu lalu tuh pengertian. Pengertian apa tuh? Dokumen Administrasi usaha, betul. Terus? Fungsi, tujuan, dan maksud dokumen administrasi. Oh iya, maksud dan tujuan pembuatan dokumen administrasi usaha. Betul sekali. Mudah-mudahan yang lain juga tetap ingat ya materinya. Nah, untuk sekarang materinya masih dokumen administrasi usaha, tapi materinya yang sekarang, sebentar ya. Nah, dokumen administrasi usahanya tentang perizinan usaha, dokumen perizinan usaha dan dokumen surat menyurat. Ya, di sini kompetensi dasarnya 3.3 menerapkan dokumen administrasi usaha dan 4.3 membuat dokumen usaha. Nah, ini akan Ibu sampaikan dengan metode problem based learning ya. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi diharapkan setelah kalian nanti menyimak materi, berdiskusi, tanya jawab, tujuan yang diharapkan kalian dapat merinci dokumen perizinan usaha, dapat pula menguraikan dokumen surat menyurat, dan dapat menyimpulkan dokumen perizinan usaha dan surat menyurat. Paham? Paham. Ya, itu tujuannya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Belum ya. Konsentrasi. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk memulai nih, Ibu ingin tanya dulu pada kalian. Mengapa seorang wirausaha atau pelaku usaha harus mengurus atau membuat izin usaha? Ya, Siti, silakan Siti.
wirausaha atau membuat ibu usaha Bu biar usahanya lancar. Ya usahanya lancar dan tertib, betul. Ada lagi yang lain? Ya, Delina. Supaya warga dapat pemerintah dan dapat memperoleh dengan pemerintah Bu. Ya, kalau itu nanti tercatat di pemerintahan, nanti akan mendapatkan mudah ditelusuri oleh pemerintah. Ya, pada saat pemerintah memberikan pembinaan itu bisa disertakan. Ya, betul sekali sayang. Baik. Nah, untuk menambah wawasan kalian, ya, Ibu akan menampilkan sebuah video, ya, video tentang izin usaha. Ibu ingin kalian coba simak baik-baik, ya. Nanti apa yang kalian dapat dari itu? Sebentar ya. Ibu tampilkan. Jangan ngantuk ya. Awas loh, jangan ngantuk loh. Bu Ana, Ya Pak? ada ini yang PPT, yang kamera yang satu itu mohon didekatkan zoom in ya, untuk mengetahui PPT-nya dengan bisa terbaca. Nanti saya share di sini Pak. Oke. Ya, ini baru mau di-share. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah. Nah. Lanjut ya Pak ya. Nah ini video tentang pengajuan izin PIRT usaha rumah tangga ya. Silakan kalian simak baik-baik ya. Bismillah. Dengeran suaranya sampai belakang? Ini tidak kedengaran ya? Ya Pak. Tidak keluar suaranya. Oh, suaranya kurang jelas Pak? Enggak keluar suaranya sama sekali sejak awal. Di sini ada Pak, terasa. Iya,
Nah, sudah kalian simak tadi? Menarik ya? Coba Ibu ingin tahu apa yang kalian peroleh dari video yang tadi. Siapa ya, Devina? Keuntungan yang diperoleh Bu, Ya, jaminan konsumen bahwa produk yang digunakan memenuhi standar keamanan. ya jaminan konsumen. Jadi kalau sudah terdaftar, konsumen merasa aman karena produknya sudah terdaftar. Ya, terus apa lagi? Doni, Bu, Ya Don, silakan Don. akan mendapat peluang kerjasama lebih luas dengan berbagai pihak sehingga dapat memasarkan produk yang kita jual. Nah, betul sekali. Jadi kalau kita sudah legal, sudah punya izin ya, untuk kerjasama dengan pihak lain pun akan lebih mudah. Jadi lebih dipercaya kalau kita sudah punya izin. Bagus ya. Itu tentang video untuk menambah wawasan kalian. Baik anak-anak, Ibu lanjut ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya nih. Tolong KM bagikan dulu LKPD-nya nih KM. Ya. Ya, makasih Arya. Ya. Di situ di LKPD ada ringkasan materi dan ada beberapa tugas diskusi. Nah, sebelum kalian nanti melihat di LKPD, Ibu akan menyampaikan materinya dulu ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, pada saat Ibu nanti menjelaskan, jika di antara kalian ada yang mau bertanya, silakan catat dulu ya. Nanti Ibu akan kasih waktu sesi tanya jawab untuk yang masih kurang paham. Ya, Ibu mulai dengan materinya. Ya. Buka LKPD-nya nanti ya. Simak dulu materi. Ini produk kreatif dan kewirausahaan. Ini tadi kompetensi dasarnya sudah Ibu sampaikan. Ini pertemuan kedua karena pertemuan yang lalu juga masih dokumen administrasi usaha ya. Di sini lebih ke perizinan usaha, dokumen izin usaha dan dokumen surat menyurat. Nah, apa sih izin usaha itu? Perizinan usaha itu apa sih? Ada yang bisa membacakan? Bahasa? Bacakan, kelihatan tidak dari belakang? Bahasanya keras kan? Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atau instansi pemerintah yang terkait kepada seseorang atau perusahaan atas penyelenggaraan kegiatan usahanya. Ya, jadi perizinan yang diberikan, persetujuan diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk kegiatan usaha yang akan kita lakukan. Ya, dan apa fungsi izin usaha itu? Di sini kelihatan ada pengarah keinginan. Apa maksudnya ya pengarah keinginan? Ada yang mau menyampaikan? Pengarah keinginan. Jadi kalau kita ingin buka usaha nih, kita kan harus bikin izin dulu. Nah, izin udah dapat, jadi rencana usaha kita bisa tersalurkan, ya. Pengarah keinginan. Rekayasa kegiatan. Jadi kalau kita mau buat kegiatan usaha, kita kan bikin planning ya, perencanaan. Kalau misalnya ini usahanya lancar, kita harus punya planning. Kalau yang punya planning, kemungkinan ada gagal tidak? Ada mungkin ya, apalagi tanpa planning. Ya. Di sini rekayasa kegiatan, jadi punya perencanaan kegiatan. Jadi dengan ada izin kita bisa menjalankan rencana rekayasa kegiatan usaha kita ya. Berikutnya, fungsi perizinan berikutnya adalah perancang masyarakat yang adil dan makmur. Jadi pemerintah memberikan izin itu supaya semua kegiatan usaha itu dipantau, diberikan kesempatan yang sama. Jadi semua kegiatan usaha yang memang memenuhi syarat itu diberikan kesempatan. Jadi adil dan makmur supaya mereka juga bisa membuat usaha, jadi mendapatkan penghasilan. Ya. Berikutnya yang terakhir sebagai penertib masyarakat. Coba apa maksudnya penertib ini? Ya Arya? Biar ya masyarakatnya nggak kayak terganggu kalau ada usaha.
Ini tertib. Ya, tertib dia menjalankan usahanya karena izinnya sudah disetujui. Jadi disesuaikan oleh pemerintah juga pasti ada aspek-aspek yang dinilai. Ya. Baik, Bu lanjut ya. Nah, di sini tujuan izin usaha. Tujuan diberikannya izin usaha. Jadi kalau kita punya dokumen izin usaha, ya, ini kurang lebih tujuannya ini agar usahanya mendapatkan legalitas dari pemerintah tadi yang sudah disebutkan ya di awal. Terus agar pemerintah dapat memberi pembinaan, arahan serta pengawasan. Jadi kalau usahanya terdaftar, jadi pemerintah bisa melihat mana yang akan diberikan bimbingan, arahan supaya usahanya bisa berjalan. Ya. Berikutnya menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Jelas ya. Jadi memberikan kesempatan pada semua pelaku usaha yang usahanya masuk dalam persyaratan sesuai yang diharapkan pemerintah itu diberikan kesempatan. Dan berikutnya adalah terwujudnya keindahan pembayaran pajak, jadi tertib pajak juga ya, menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Ini kurang lebih tujuan dari izin usaha. Lanjut ya. Nah, di sini macam-macam dokumen perizinan usaha. Banyak sekali ternyata dokumen perizinan usaha. Di sini ada apa saja? Ada apa saja? Nanti ada lagi ya, ini baru slide yang pertama untuk dokumen perizinan usaha. Coba dokumen akta pendirian usaha. Ini kita membuatnya atau yang mengeluarkan, yang jelas kita mengajukan ya, nanti dibuatnya yang tempat kita mengajukannya kemana ini yang mengeluarkan akta pendirian usaha, ada yang tahu? No? Notaris ya. Jadi kita datang ke notaris, biasanya ada formulir yang harus diisi, dokumen-dokumen yang harus disertakan untuk kita bisa membuat akta pendirian usaha. Ya. Izin prinsip ini diberikan bagi perusahaan yang industri. Ya, ini diwajibkan membuat proses izin prinsip. Berikutnya ada penggunaan tanah. Jadi ada yang kalau penggunaan tanah itu belum tentu dia memiliki tanah. Bisa jadi dia hanya menggunakan tanah untuk kegiatan besar. Jadi dia juga harus mempunyai dokumennya, ya. Itu untuk legalitas tadi, ya, supaya kelancaran usahanya berjalan dengan baik. Berikutnya IMB, izin mendirikan bangunan. IMB itu diberikan untuk bangunannya seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, Sulaiman? Saya kira IMB. Apa IMB? Izin mendirikan bangunan. Apakah semua bangunan harus menggunakan IMB? Apakah hanya perusahaan besar? Apakah bangunan rumah atau rumah makan atau seperti Indomaret atau apa? Ya, idealnya semua bangunan menggunakan IMB. Bikin pagar pun kita harus membuat dokumen IMB-nya. Ya. Nah, sekarang gini, IMB itu kan ada tarifnya. Menurut kalian, coba kalian pikirkan ya. Tarif besarnya tarif IMB itu faktor-faktor pendukungnya apa? Faktor-faktor yang dimasukkan yang sangat mempengaruhi dalam besarnya tarif IMB. Ya, saya kira luasnya tanah atau bangunan. Ya, luas tanah, luas bangunan. Siapa lagi? Ya, tidak penggunaan bangunan itu apa? Tempat tinggal, usaha itu juga mempengaruhi. Ya, ya betul sekali. Baik, selanjutnya adalah NPWP. Singkatan dari apa nih? Nomor pokok wajib pajak. Di sini ada yang sudah punya NPWP? Belum. Farid punya? Belum ya, belum punya. Ini NPWP kita buatnya pengajuan kemana? Kantor pelayanan pajak setempat. Ya. Berikutnya ada AMDAL.
atau AMDAL? Apa kepanjangan dari AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dari suatu kegiatan usaha itu biasanya suka ada dampak ya. Dampak itu bukan hanya yang negatif, tapi juga ada yang positif. Nah, di situ dari kita punya perizinan ini, dokumen AMDAL, paling tidak dampak lingkungan yang kita keluarkan itu terpantau oleh pemerintah, jadi diberikan izin. Jadi masih dalam batas-batas yang disetujui, ya. Itu untuk AMDAL. Ini masih ada macam dokumen perizinan. Ada surat izin tempat usaha, dokumen surat izin tempat usaha. Ke situ. Ini yang mengeluarkan, kita membuatnya kemana nih? Buat situ. Pemerintah daerah tingkat 2, ya. Ini untuk keamanan tempat usaha kita. Biasanya di sini kita membuat dokumennya itu salah satunya dengan minta persetujuan tetangga kita lingkungan tempat usaha kita, ya. Lalu kita ajukan ke pemerintah daerah tingkat 2. Nah, berikutnya ada dokumen surat izin usaha perdagangan SIUP. Siapa yang mengeluarkan, yang membuat kita melakukan pembuatan SIUP ke Departemen Perdagangan, betul ya. Ini ada usaha perdagangan. SIUP itu ada SIUP untuk perusahaan kecil dan SIUP perusahaan besar. Kalau SIUP perusahaan kecil, ada yang tahu masa berlakunya berapa lama? Tidak terbatas, selama usaha itu masih berjalan. Kalau SIUP perusahaan besar, 5 tahun. Tiap 5 tahun harus diperbaharui. Bagus sekali, wawasan kaliannya sudah mulai berkembang. Lanjut, ini ada wajib daftar perusahaan. Jadi seperti nomor register, ya. Ada NRP, singkatan dari apa? Nomor register perusahaan. Jadi kita daftarkan, jadi kita dapat nomor registernya. Ya. Ada NRB, apa NRB? Ya, nomor rekening bank. Usaha kita bikin NRB, nomor rekening bank untuk transaksi, betul ya, untuk transaksi keuangan. Jadi kita harus punya nomor rekening bank. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Belum. Baik. Catat kalau misalnya ada yang lihat, oh itu masih belum ngerti, catat ya. Nanti Ibu kasih sesi tanya jawab lagi ya. Kita lanjut materinya. Nah, ini contoh NPWP dan SIUP. Ini NPWP yang sekarang nih warnanya biru. Ini yang ini. Nah, Ibu juga punya, tapi ini Ibu masih yang lama. Ya. Ibu masih yang lama nih, ya. Ibu masih yang lama yang ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada apa saja. Boleh kalian lihat ini. Ini NPWP yang punya Ibu. Terus juga beda ya kalau yang sekarang ini yang terbaru yang biru. Harusnya Ibu juga minta penggantian yang baru, tapi Ibu belum sempat kantor pajak untuk memperbaruinya. Ya. Berikutnya ada nih contoh SIUP. Ibu juga bawa contoh SIUP, tapi Ibu bawa fotokopinya karena Ibu kalau pinjam yang aslinya nggak boleh, ini punya perusahaan. Ya, ini di Cimahi dekat tempat Ibu. Di SIUP itu ada nama perusahaan, ada nama penanggung jawab, alamat, nomor telepon, ada model yang disertakan. Jadi kalian harus siapkan dokumen-dokumen itu ya, catatan-catatan untuk pengajuan SIUP. Nah, terus apa produknya yang dijual atau jenis usahanya apa? Boleh kalian lihat juga. Boleh keliling dilihat ya. Jadi kalau sudah keliling, simpan lagi di sini ya. Itu contoh NPWP dan SIUP. Paling tidak kalian terbayang. Bukan hanya nama, tapi oh bentuknya seperti ini. Kalau ini kan hanya gambar, ya. Tapi ternyata oh bentuknya seperti ini ya. Ya. Baik. Dilanjut ya. Lanjut. Nah, ada dokumen surat menyurat. Gue yakin kalian familiar.
dengan kata surat. Apa pengertian surat? Dinda, coba Dinda. Kalau menurut Dinda, surat adalah alat atau dokumen tertulis yang bertujuan untuk memberikan informasi atau tujuan lain. Ya, suatu dokumen atau alat untuk menyampaikan sebuah informasi untuk tujuan tertentu. Di antara kalian ada yang pernah bikin surat? Siapa? Ayo, Agak bikin surat apa ya? Surat izin kegiatan. Surat izin kegiatan. Ada lagi? Surat cinta? Yang lain? Pernah bikin surat? Surat sakit. Ya, ada lagi? Widya, pernah bikin surat sih? Pasti pernah deh. Pernah Bu ngasih surat ke Devia. Surat ke Devia. Sekarang ya. Kalau dulu kan suratnya dalam bentuk tulisan di kertas. Sekarang kan suratnya banyak surat elektronik. Ini katanya dengan kemajuan teknologi. Ya. Baik, kita lanjut. Tadi definisi surat sudah disampaikan. Berikutnya di sini di layar bisa kalian lihat fungsi surat itu kan alat komunikasi dan informasi ya. Fungsi sebagai alat komunikasi dan informasi itu apa saja sih? Coba apa saja? Bisa nggak sebagai duta perwakilan perusahaan atau organisasi? Ya, dengan melampirkan surat ya. Itu bisa sebagai duta atau wakil organisasi. Sebagai apa lagi? Pengingat. Saya masa lalu pernah bikin surat pas suatu saat tidak. Oh ini saya pernah bikin surat seperti ini. Ya pengingat bisa. Ya. Terus apa lagi? Panduan Bu. Sebagai panduan ya. Itu biasanya surat instruksi. Jadi ada panduan kamu misalnya setelah ini kamu harus menghubungi ini itu instruksi. Ya. Nah, itu cara membuat dokumen surat ini. Dan ada juga sebagai alat bukti tertulis. Ya. Jadi sekarang walaupun zaman teknologi yang makin canggih, tapi yang namanya bukti tertulis itu masih ada, masih dibutuhkan. Ya. Seperti tadi SIU, PWP, terus surat penawaran nanti ada ya. Surat niaga, itu ada yang bukti tertulisnya ya, karena itu suatu kita memang perlukan. Sertifikat tanah itu kan bukti tertulis, dokumen tertulis, ya. Nah, kalau kita mengandalkan soft file, itu suatu saat misalnya soft filenya rusak atau bagaimana, ya. Dan kadang sering juga diminta untuk pengajuan perizinan usaha itu dokumen surat menyuratnya ya hitam di atas putih, gitu, ya. Baik, kita lanjut. Di sini ternyata surat menyurat itu ada golongannya. Coba siapa ya? Ja, tolong bacakan Ja, penggolongan surat Ja. Yang nomor 1 aja dulu Ja. Nggak kebaca, apa kacamata? Baik, siapa yang terbaca? Sakira, tolong bacakan. Yang nomor 1 saja. Penggolongan surat menurut isinya ada surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Oke, sekarang surat pribadi. Yang seperti apa sih surat pribadi itu? Yang isinya biasanya keluarga, persahabatan, perkenalan, itu surat pribadi, ya. Kalau surat dinas, ada yang tahu? Surat dinas apa? Surat yang kaitannya dengan kegiatan kedinasan, ya. Iya, betul. Biasanya dibuat oleh lembaga atau instansi tertentu, ya, dalam hal hubungan kedinasan. Dan ada surat niaga. Surat niaga apa? Surat apa? Ya, kaitannya dengan surat dalam kegiatan usaha. Sekarang yang kedua, surat menurut apa? Keamanan isinya. Di sini ada surat sangat rahasia konfidensial. Maaf, ini salah ketik, hanya 2 harusnya 1. Konfidensial dan surat biasa. Kalau surat sangat rahasia ini seperti apa kira-kira isinya? Yang berkaitan dengan keamanan negara, ya, itu sangat rahasia. Kalau surat rahasia, kalian pasti dong pernah
surat rahasia atau dokumen surat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, hanya orang tertentu saja. Itu namanya surat rahasia. Ya, jadi yang boleh diketahui oleh orang tertentu, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, konfidensial ini surat yang hanya boleh, yang cukup diketahui oleh atasan yang bersangkutan. Nanti kalau kalian misalnya punya pekerja atau kalian tidak usaha ya, kalian punya pekerja itu misalnya mau izin keluar, jadi tidak mesti harus ke pimpinan utama bikin suratnya, tapi cukup dengan atasan yang bersangkutan saja. Itu konfidensial. Berikutnya surat biasa. Jadi kalau surat biasa apa? Ya biasa-biasa aja. Ya. Jadi surat yang tidak akan merugikan orang lain. Sekarang yang ketiga, surat menurut apanya itu? Urgensinya. Urgen. Ada kilat, segera, biasa. Sepertinya kilat dengan segera sama saja ya. Bedanya gimana coba? Kilat. Kilat itu harus cepat, betul ya. Harus cepat penyampaiannya. Tapi tidak membutuhkan segera tindak lanjut. Nah, kalau yang segera ini tidak mesti cepat penyampaian, tapi segera untuk ditindaklanjuti. Dan surat biasa, ya biasa-biasa saja seperti yang tadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya yang biasa itu tidak merugikan perusahaan atau orang lain. Ya. Berikutnya, nah ini dia dokumen surat menyurat dalam kegiatan usaha. Ada surat penawaran. Isinya tentang apa? Menawarkan, betul menawarkan produk. Intinya gini, orang lain tidak ada istilah gini di bahasa. Tak kenal maka tak sayang, betul? Nah, kalau kita tidak menawarkan, tidak memberitahu informasi pada orang lain, ya, orang lain tidak tahu kita bisa jual produk apa, usahanya apa. Ya. Itu surat penawaran, menawarkan, mempromosikan. Berikutnya ada surat pesanan. Nah, kalau sudah ditawarkan ternyata orangnya minat nih. Nah, yang bersangkutan akan membuat surat pesanan. Dan terakhir ada surat pengiriman barang. Jadi kalau misalnya barang dikirim, biasanya disertakan dengan surat. Nah, di sini ada surat yang timbul setelah pengiriman barang. Ada surat klaim atau pengaduan. Mengapa ada klaim? Betul. Jadi barangnya atau jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian atau yang dipesan. Ya. Terus juga ada surat penagihan pembayaran. Ya. Ada juga surat penangguhan pembayaran. Jadi misalnya konsumennya belum bisa bayar, dia membuat surat penangguhan pembayaran. Ya, seperti itu. Ini kurang lebih surat menyurat dalam kegiatan usaha. Cukup jelas? Kok kayak itu terkesima atau ngantuk ya? Ngantuk jam segini udah ngantuk ya? Coba buka matanya, buka matanya. Coba tangannya ke atas dulu. Tangannya ke atas. Biar gak ngantuk. Ayo, jari-jarinya ke atas, samping, ke atas lagi, samping. Terus turun, kalian ketawa semua. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, materinya sudah Ibu sampaikan. Ini tentang dokumen perizinan usaha. Oh iya, ada satu lagi nih, Ibu punya contoh surat penawaran. Ini dari perusahaan yang sama, masih perusahaan yang sama, ya, perusahaan yang di Cimahi. Ini di sini kalian bisa lihat ya nanti ada apa saja. Ini gambaran untuk kalian membuat dokumen surat penawaran. Di sini ada nama perusahaan yang setuju tentang barang apa yang ditawarkan, harganya, ya. Nah, di sini ada cara pembayaran. Jadi misalnya cara pembayarannya boleh kredit dalam waktu misalnya maksimal 1 minggu misalnya. Ini boleh kalian lihat ya. Dan kita kalian punya gambaran. Oh, sini seperti ini loh. Kalau searching itu kan hanya bentuk oh gini.
Ini yang aslinya nggak boleh dibawa, yang pinjam nggak boleh dibawa. Kalau yang tadi mana dokumennya? Oh iya, simpan di sini ya, di meja ibu ya. Kasih ya. Itu gambaran tuh kalian membuat dokumen surat penawaran. Di surat permintaan ada lagi ya, tapi ibu nggak bawa contohnya yang itu. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup jelas? Jelas ya, berarti kalian sudah tidak ngantuk. Nah, tadi kan sudah senang jari lah sebentar ya, sama tertawa sebentar. Penyegaran. Baik anak-anak, ini materinya sudah Ibu sampaikan. Sekarang waktunya kalian untuk diskusi. Ya, LKPD yang sudah Ibu bagikan, terus di situ ada buku apa paket juga ya, bisa kalian juga untuk cari bahan di situ. Ini Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Bentar, ini ada 16 orang, Ibu bagi jadi 4, jadi masing-masing kelompok 4 orang. Ibu campur nih laki dengan perempuan. Nomor 1 Siti ya, Najma, oke, Arya, baik, Lukman, itu kelompok 1 ya. Kelompok 2, Derina, Rafli, Doni ya, kelompok 2 Rafli, Devia, dan Rika. Laki-lakinya 2 saja, 1 ini mah. Kelompok 3, Dinda, oke, Rizal. Nah sekarang baru Doni kelompok 3 ya, Doni ya? Salah Ibu tadi. Sagira. Nah itu kelompok 3. Dan kelompok 4 ada Farid. Ini sisanya ini Widya, Hasan, dan Yasrina. Ya. Nah sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya kan? Pelan-pelan angkat bangkunya. Pelan-pelan. Angkat ya, tidak digeser. Udah nih, gabungkan kelompoknya gitu. Oh, ya, silakan gabung dengan kelompok itu. Terus kelompok 1 mana nih? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalian silakan buka LKPD-nya. Di situ ada materi dan ada soal diskusi. Ya, soal diskusinya. Ini tentang surat dan perizinan usaha. Ini soal diskusinya, Ibu bacakan dulu ya. Tapi kalian bisa lihat di situ di LKPD. Ini coba jelaskan tentang surat elektronik. Tadi sedikit Ibu singgung ya surat elektronik. Ya, di situ ada gambar juga serta cara membuat dokumen surat penawaran dan permintaan elektronik secara elektronik. Itu yang satu ya. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk membuat dan memperoleh surat izin usaha perdagangan tersebut? Jelaskan. Nah, Ibu yakin walaupun diskusinya untuk 2 soal yang sama, Ibu yakin masing-masing kelompok punya hasil yang berbeda. Nah, hasil diskusinya silakan kalian catat. Nanti masing-masing kelompok setelah selesai diskusi nanti menyampaikan hasil diskusi. Paham? Ada yang kurang jelas? Paham ya. Karena ini untuk diskusinya Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, cukup. Tapi tidak ribut, tidak ngobrol. Jadi silakan diskusi sesuai dengan materi yang disampaikan. Dan kalian siapa nanti perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Siap ya? 15 menit mulai dari sekarang.
Silakan. Ibu pakai masker dulu menekan sekali. Ya. Kalau di depan kan jauh. Oke ya. Oh, enggak. Kalau ada yang kurang jelas bertanya ibu ya. Oke. Kalian untuk melengkapi
melengkapi jawaban boleh searching ya, boleh searching, tapi tidak buka yang lain. Ya. Anak-anak waktunya sudah habis ya, 15 menit. Udah ya? Oke. Kelihatannya juga kalian sudah selesai tuh. Baik, coba masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya dari soal diskusi yang sudah Ibu berikan. Nah, karena udah jauh, Ibu boleh buka ya. Jadi Ibu tadi mendekat kalian, jadi Ibu harus pakai masker. Ya. Kelompok mana dulu nih? Acak atau mulai dari satu? Ibu tunjuk aja ya. Mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 dulu. Menyampaikan di tempat saja, berdiri yang bicara hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Perkenalan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Dinda Sili dari kelompok 3. Izin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, A. Surat elektronik atau elektronik mail atau email merupakan media untuk mengirimkan pesan baik berupa gambar, teks, atau bahkan video ke suatu alamat email yang aman dipilih. B. Cara membuat surat penawaran dan permintaan elektronik, yaitu seperti halnya membuat surat penawaran dan permintaan biasa, tetapi ini dikirim melalui media elektronik seperti email. Isi surat penawaran tentang perkenalan produk, harga dan kualitas produk, sampai cara pembayaran yang harus dilakukan konsumen jika ini dipesan. Dan isi surat pesanan yaitu macam dan jumlah barang yang dipesan serta kesanggupan pembayaran. Nomor 2 itu yang soal yang pertama ya, yang tentang surat elektronik, membuat surat penawaran dan permintaan secara elektronik. Sekarang soal yang kedua ya, silakan kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan cara membuat surat izin usaha. Untuk mengurus surat izin usaha perdagangan dapat melakukannya di kantor dinas perdagangan kabupaten atau kabupaten dengan memperhatikan syarat-syarat yang terpenuhi, termasuk membayar biaya untuk pembuatan SIUP sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, itu cara membuat dokumen SIUP ya, perizinan SIUP. Kelompok lain ada yang mau bertanya pada kelompok 3? Tidak ya, kalian fokus dengan kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Siapa?
Oke, Ansip, silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Yang pertama tentang surat elektronik. Surat elektronik jadi juga surat digital, kami surat atau pos elektronik atau poster bahasa Inggris adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalan masyarakat, misalnya contoh email, Yahoo, Outlook, dan lain-lain. Biasanya terdapat di laptop atau komputer atau handphone dengan jaringan internet. Surat elektronik umumnya biaya pengeluaran adalah biaya untuk pembayaran semua. Ya, itu yang pertanyaan nomor 1 ya. Yang selanjutnya pertanyaan oleh Arya. Oh ya, silakan Arya. Lanjutkan jawaban tadi. Jadi cara membuat surat penawaran dan permintaan elektronik itu penawaran dan permintaan yang dikirim melalui media elektronik seperti email. Isi surat penawaran adalah memperkenalkan produk, harga dan kualitas produk. Sampai cara pembayaran dan apabila pihak yang diberi surat penawaran itu berminat untuk pesan. Isi surat pesanan juga isinya itu menyebutkan macam dan jumlah barang yang dipesan serta kesanggupan pembayaran. Oke, lanjut ya. Yang nomor 2, hasil diskusi kami itu untuk mengurus izin usaha perdagangan dapat melakukannya di kantor dinas perdagangan di tingkat kabupaten atau kota Maria. Usaha ini selain dikategorikan berdasarkan jenis atau usaha yang digeluti. Jadi nomor 1 itu ada mendatangi kantor dinas perdagangan atau kantor pelayanan perizinan setempat. Yang kedua, melakukan pengambilan dari formulir pendaftaran maupun surat permohonan. Terus yang ketiga, mengisi formulir yang telah diberikan kemudian dilakukan tanda tangan dengan materai 10.000 oleh pemilik. Yang terakhir, bayarkan biaya pembuatan siup tersebut. Ya, ada biayanya ya Arya ya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya kelompok 1? Mas? Ada. Baik. Kita kasih plus untuk kelompok 1. Lengkap. Jawabannya lengkap. Bagus. Sekarang kelompok 3 atau 2? 4 atau 2? 4 atau 2? 4 dulu, silakan. Kelompok 4. Silakan, nama siapa? Ya, silakan Hasan. Saya Salim, perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1 itu tentang surat elektronik sama cara membuat dokumen surat penawaran dan permintaan elektronik. Ya. Yang surat elektronik atau bisa disebutkan email adalah salah satu bentuk atau cara pengiriman surat, informasi atau pesan bisnis dan non bisnis yang dilakukan secara elektronik tanpa memakai kertas dan tanpa jasa pengiriman. Ya, betul. Komunikasi pesan non verbal dari seseorang ke orang lain dengan memakai media dengan banyak transmission elektronik. Betul. Terus yang kedua, cara membuat dokumen surat penawaran dan permintaan elektronik, yaitu surat penawaran produk yang isinya tentang informasi produk, harga, kualitas, cara pembayaran, dan surat permintaan yang isinya tentang macam barang, jumlah barang, cara pembayarannya. Biasanya dibuat dengan ketika laptop atau sejenis media elektronik lainnya kayak komputer atau handphone bisa. Oke. Dan dikirim melalui media elektronik seperti email. Oke. WhatsApp juga bisa ya. Oke. Nomor 2. Yang nomor 2-nya, Suaranya bisa keras. yang nomor 2-nya, bagaimana? Ayo. Bagaimana cara membuat surat izin usaha? Mengurus surat izin usaha yaitu yang pertama, datang ke kantor dinas perdagangan atau kantor pelayanan perizinan setempat. Yang kedua, mengambil formulir pendaftaran maupun surat permohonan serta mengisinya dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk. Yang ketiga, melampirkan dokumen yang diminta. Yang keempat, membayar sesuai tarif. Oke, bagus. Tadi disampaikan oleh Hasan, jadi tidak perlu pakai jasa kirim ya, tapi kita perlu internet ya, paling kuota ya. Gitu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok
Kelompok 1, silakan. Salah, kelompok 2. Ayo, kelompok 2 silakan. Maskernya jangan dilepas ya. Suaranya keras. Kelompok saya, email atau disebutkan surat email atau surat elektronik adalah surat dokumen digital dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Internet sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di dunia memungkinkan penyelesaian surat elektronik dengan cepat. Terus Juga cara membuat surat penawaran permintaan elektronik yaitu surat penawaran permintaan elektronik. Yaitu surat penawaran permintaan yang dikirim melalui media elektronik seperti email. Isi surat penawaran ada jenis barang, kualitas barang, banyaknya barang, harga dan tata cara pembelian, cara mengirim barang dan juga syarat barang. kalau lewat messenger bisa nggak? Itu elektronik bukan? Messenger, Instagram, sama ya? Itu juga elektronik. Lanjut. Ya. Untuk mengurus surat di usaha perdagangan, dapat melakukannya di kantor dinas perdagangan di kabupaten atau kota saja. Mengisi formulir pendaftaran, menyatakan dokumen yang disyaratkan, dan melakukan pembayaran. Setelah itu, proses dan caranya. Udah? Ya, terima kasih. Kelompok 2, kita tepuk tangan kasih. Baik, untuk hasil diskusi yang barusan kalian sampaikan, kita dapat tarik kesimpulan kalau pembuatan dokumen surat penawaran, surat permintaan, ya untuk zaman sekarang itu secara elektronik, ya lebih ke arah elektronik. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan surat biasa, ya. Dan isi surat penawaran, surat permintaan tadi yang sudah disebutkan oleh kalian, ya. Ada nama perusahaan, alamat, produknya apa, cara pembayaran, harganya, ya itu ya. Nah, yang kedua tentang izin usaha ya. Nah, tadi tentang izin usaha dapat disimpulkan kalau perizinan usaha itu memang sangat penting. Kita harus sebagai pelaku usaha harus mengurus atau membuat dokumen perizinan usaha, ya, untuk legalitas dan intinya untuk kelancaran usaha kalian. Cukup jelas ya? Oke, itu kesimpulan dari diskusi kalian. Sekarang Ibu ingin tahu, ingin bertanya pada kalian. Dari materi yang sudah tadi Ibu paparkan, Ibu sampaikan, ada PowerPoint, ada video, ya. Apa yang kalian masih ingat? Ya, kalian dapatkan apa? Ya, Widya, silakan Wi. Pelajaran yang saya ambil dari pelajaran ini tentang dokumen usaha perdagangan seperti SIUP, NPWP, dan akta perizinan usaha. Ya, dokumen perizinan usaha ya. Ya, betul. Ada SIUP, SITU, NPWP, AMDA. Ya. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, Sagira, silakan. Izin menambahkan yang kita pelajari hari ini tentang dokumen surat penjualan mulai dari definisi, pengolahan, terus seperti surat penawaran, surat pemesanan, serta estimasi itu. Iya. Kalian sudah paham ya? Betul semua ya. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Sekarang coba kembalikan pada tempatnya lagi. Kalian duduk sesuai tempatnya seperti semula. Waktunya kalian untuk kuis, ya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, Ibu siapkan kuis. Nanti kalau yang nilainya dapat 100, kasih apa ya? Beli jus aja di kantin ya. Barang yang remeh dikasih remedial. Ya.
Siap? Nah, coba cek di grup WhatsApp, Ibu sudah kirimkan kode untuk kuisisnya. Jadi kuisnya dalam bentuk kuisis, ya kalian bisa mulai masuk. Ibu sudah buka kuisisnya. Silakan kalian mulai. Waktu yang Ibu berikan berapa ya? 10 menit ya? Cukup? Waduh, 10 menit ya. 10 menit paling ya 10 menit lah. Ya. Mulai dari sekarang silakan. Hati-hati jawabnya ya. Nah, Ibu tampilkan di sini juga kodenya. Ini kodenya ya, kode joinnya. Suaranya kecilin, tidak mengganggu yang lain.
Ya, anak-anak waktunya habis ya. Untuk kuisnya. Sudah semua kan? Sudah di-submit semua? Nah, coba kita lihat perolehannya nih. Hasil kuisnya. Kalian bisa lihat di depan. Boleh kasih lihat di depan. Wah, ini ada yang harus Ibu traktir nih. Jus, es jus. Jus buah. 3 orang. Oke, 100. Bagus. Ini Devia salah satu, Nasma 1, Lukman 1, Sabira 1, Farid masih salah 3, masih 70 ya, 70 masih bisa masuk KKM. Arya juga salah 3. Nah, Doni kenapa belum selesai, Don? Udah selesai. Coba Ibu refresh dulu ya. Udah ya, Don. Coba Ibu refresh sini ya. Si 85%. Iya, udah. Arya salah 3. Oh, bagus. Ini KKM-nya 70. Berarti ada yang pas-pasan KKM. Alhamdulillah, Hasan, Arya, Farid, sama Doni. Baik, untuk kalian semua yang sudah menyelesaikan, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti tidak ada yang diremeh ya. Berarti semua kalian tadi menyimak dengan baik. Walaupun ada yang pas-pasan dapat 70, ya. Alhamdulillah, anak-anak, materi kali ini, pertemuan kali ini sudah selesai, ya. Kalian juga sudah menyelesaikan kuis. Perolehan hasilnya juga sudah bisa dilihat. Nah, kita Ibu ingatkan kembali, kalian selalu untuk menjaga kesehatan ya. COVID masih berada di sekitar kita. Hati-hati ya. Kesehatan untuk kalian semua, baik kalian juga jaga kesehatan keluarga juga, di sekolah, di rumah, di perjalanan kalian, hati-hati ya, supaya kesehatan kalian tetap terjaga ya. Berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menyampaikan masih dokumen administrasi usaha, tapi tentang dokumen transaksi keuangan, dan dokumen tentang pajak ya. Ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Waduh, enggak kok tugasnya, mudah kok ya. Kalian mencari bukti transaksi, contoh bukti transaksi. Ibu yakin dari kalian ada sekian banyak dalam kelas ini akan mendapatkan contoh bukti transaksi yang berbeda. Nanti kita lihat minggu depan. Jangan lupa ya, tugas minggu depan itu. Arya KM tolong diingatkan di grup untuk tugasnya, jangan sampai ada yang terlupakan. Paham tugasnya? Alhamdulillah. Berarti kita sudah selesai pertemuan kali ini. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Kalian pulang. Masih ada pelajaran lagi kalian? Tidak ada. Berarti nanti langsung pulang ya. Jangan mengkol-mengkol, main dulu. Nanti orang tua kalian mencari kalian. Ya. Berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapat barusan ilmunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Arya pimpin lagi doanya ya. Silakan Arya. Siap. Sebelum kita pulang, ayolah kita berdoa. Berdoa, persilakan. Berdoa cukuplah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian kita bersama-sama membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan, pertemuan minggu depan. Ya, jangan lupa tugasnya. Hati-hati kalian nanti di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Makasih ya anak-anak ya.